Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Andreas sudah menyelesaikan Tower Modras Alphen. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang baru keluar dari tower. Di sana semua orang sudah berkumpul di sana, menunggu keluarnya Andreas. Di sana Andreas bergumam, para wartawan dan orang-orang kenapa ramai sekali. Di sana Minius meminta izin pada Yang Mulia Putri. Sebagai keluarga Morhaim, Minius memiliki tawaran untuk Andreas. Di sana Minius bertanya, apakah Yang Mulia bisa memberikan kesempatan? Di sana Yang Mulia Putri memperbolehkannya. Setelah itu Minius bertanya kepada yang lainnya, apa boleh saya memberikan kesempatan pertama pada dirinya? Di sana Dian berkata, melihat sikapnya pada Yang Mulia, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu hasilnya. Di sana Vivian berkata, kalau Andreas berhasil keluar dengan selamat, itu lebih dari cukup untuk Vivian. Di sana Minius berkata pada Andreas, kamu tidak hanya mengalahkan rekor milik Maximin, tapi kamu menjadi yang pertama dalam sejarah untuk menyelesaikan Modras Tower. Aku ingin kamu berada di bawah bimbinganku. Di sana Andreas mengira kalau akan direkrut oleh bangsawan berpangkat tinggi, tapi tidak dari bangsawan yang berpengaruh besar seperti ini sejak awal. Kepala keluarga Morhaim salah satu dari 4 Great Duke Kekaisaran. Di sana Andreas memperkenalkan dirinya pada Minius. Dan Andreas meminta maaf karena dirinya tidak menjabat tangannya karena tangannya sedang kotor. Di sana Komandan Denard kesal dan berkata, kalau Andreas bertindak tidak sopan, akan tetapi di sana Minius tidak mempermasalahkannya. Di sana Minius bertanya pada Andreas, apa kamu sudah memutuskan apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Di sana Andreas berkata, kalau dia belum memutuskannya. Setelah itu Minius berkata, bagaimana kalau kita membentuk aliansi antara keluarga Morhaim dan Cormel? Di sana Andreas kebingungan karena tiba-tiba ditawari oleh Minius untuk beraliansi. Minius berkata, kalau Andreas setuju dirinya akan melindungi Andreas dari lawan politiknya dan dirinya juga berjanji akan memberikan dukungan finansial dan militer sampai keluarga Cormel dikembalikan ke kejayaannya yang lalu. Di sana Andreas bertanya, apa yang akan Anda dapatkan setelah memberikan tawaran yang begitu murah hati? Di sana Minius berkata, kalau aliansi itu akan menjadi darah antara kedua keluarga, dan Minius mau Andreas menikahinya. Setelah mendengar perkataan dari Minius, semua orang di sana terkejut, karena tiba-tiba Minius meminta Andreas menikahinya. Di sana Minius berkata, kenapa kamu ragu-ragu? Ini tawaran yang bagus kan? Apa kamu khawatir tentang perbedaan umur? Rasanya aku sudah cukup menjaga tubuhku. Di sana Andreas bergumam, siapa yang sebodoh itu untuk langsung menjawab tawaran pernikahan politik yang datang tiba-tiba. Di sisi Vivian dia tiba-tiba pergi dari tempat tersebut. Di sana Dian merasa kasihan pada Vivian tapi Dian rasa kalau berada di posisi Andreas, itu akan kesulitan untuk menolak kalau dilihat dari keadaan keluarga Andreas. Di sisi Andreas dia meminta maaf, karena itu bukan pilihan yang biasa dirinya buat segera. Lalu Andreas bertanya, apa Anda bisa memberikan saya waktu untuk memikirkannya? Dan di dalam akademi, sudah menjadi tradisi untuk mendengar tawaran dari bangsawan lain. Di sana Minius berkata, kamu akan membandingkan aku dengan mereka. Di sana Andreas merasa kalau menerima tawaran dari Minius di depan orang banyak itu bisa mengundang masalah. Di sana Minius berkata, aku tidak suka. Tapi karena itu sudah menjadi tradisi, dan kamu akan segera tahu kalau tidak ada tawaran sebaik yang aku berikan. Di sana Andreas meminta maaf kalau dirinya secara tidak sengaja bersikap tidak sopan. Di sana Minius berkata, aku akan memaafkan kalau kamu bersedia makan malam denganku di masa depan. Di sana Andreas berterima kasih kembali pada Minius. Setelah itu tiba-tiba Andreas dipanggil oleh putri ketiga kekaisaran yang bernama Michaela Rodlen. Dirinya memperkenalkan diri pada Andreas, dan dia juga memiliki tawaran untuk Andreas. Setelah itu tiba-tiba kita dilihatkan di keesokan harinya, di sana ada Andreas yang sedang berjalan di lorong Fakultas Kesatria. Dengan tiba-tiba Selena memanggil Andreas. Di sana Selena bertanya, apa senior di sini untuk melatih ilmu pedang? Selena di sana meminta pada Andreas untuk berlatih dengannya sebentar. Tapi di sana Andreas tidak bisa memenuhi permintaan Selena, karena dirinya datang untuk mengunjungi Vivian.
Di sana Selena memberitahu Andreas kalau Vivian dari kemarin berada di lapangan latihan yang ditutup sejak kejadian waktu itu. Dan Selena memberitahu kalau di saat dia mengintip, suasana di sana terlalu mengerikan. Setelah itu, Andreas pun langsung bergegas pergi ke tempat Vivian. Tidak lama setelah itu Andreas pun menemukan Vivian. Di sana Andreas merasa kalau aura itu sangat jernih, dan Andreas pikir kalau dirinya sudah berhasil mengejar Vivian dalam kemampuan, tapi lagi-lagi Vivian satu langkah di depan dirinya. Setelah itu Andreas pun memanggil Vivian. Di sana Vivian berkata, kalau sekarang penampilannya berantakan. Di sana Andreas berkata, apa kamu baik-baik saja? Dengan tiba-tiba Andreas mendekati Vivian dan langsung memakaikan kalung pemberian Modras kepada Vivian. Di sana Andreas berkata, kalau itu tanda ucapan terima kasihnya karena sudah berkali-kali membantu. Kalung itu didapatkan dari lantai atas tower, dan itu bisa menenangkan pikiran. Di sana Andreas bertanya, apa kamu tidak sehat? Kalau begitu minumlah ramuan ini dan lalu istirahatlah. Setelah itu tiba-tiba Vivian pun langsung pergi meninggalkan Andreas. Di sana Andreas bertanya-tanya, apakah kalung itu benar? Efeknya bekerja dengan baik. Apa-apa tua Modras itu hanya berbohong. Setelah itu kita pun dilihatkan di tempat lab Andreas. Di sana Andreas dapat pemberitahuan kalau bakat sihir daya tembak elemen cahaya jenius telah didapatkan. Di sana Andreas berkata, aku belum mempelajari sihir cahaya, jadi ini hanya dekorasi untuk sekarang. Kelihatannya aku harus mempelajari itu secara bertahap. Setelah itu Andreas mengeluarkan nikel. Di sana Andreas bergumam, kalau mayat yang aku tinggalkan selama setengah tahun, aku bisa menggunakannya setelah aku menjadi lebih mahir dalam sihir hitam. Kalau mengikuti teori, dengan level saat ini aku seharusnya bisa melakukannya. Di sana Andreas mau membangkitkan Ratu Peri yang terdahulu Milin. Ratu Peri itu Andreas dapatkan dahulu saat bersamaan dengan Taimur, yang dikasih oleh Jaster. Setelah itu Andreas pun langsung membangkitkan kembali Ratu Peri Milin. Dan Andreas pun berhasil membangkitkan kembali Ratu Peri Milin. Setelah itu Andreas mendapatkan notifikasi kalau level mayat yang sudah selesai berlevel tinggi, dan tiernya meningkat. Sekarang dia adalah peri bayangan. Setelah Andreas berhasil membangkitkan Ratu Peri, kita pun dilihatkan di kota pelabuhan Muriel dan di restoran kapal berkah laut. Di dalam sana ada Andreas dan Minius yang sedang makan-makan. Di sana Andreas berkata, kalau seharusnya saya yang mengundang Anda sebagai permintaan maaf atas ketidakkesopanan saya. Maaf karena Anda harus mengundang saya kemari seperti ini. Di sana Minius tidak mempermasalahkannya karena Andreas akan menjadi calon suaminya, jadi Andreas tidak perlu meminta maaf. Di sana Andreas merasa bingung. Setelah itu Minius berkata, kalau itu hanya bercanda dan tidak perlu kaget. Di sana Andreas bergumam, kalau itu tidak terdengar seperti bercanda sama sekali. Dia adalah tipe orang yang tidak akan berhenti untuk meraih ambisi. Kekuatan keluarga Morhaim meningkat dengan melakukan pekerjaan kotor dan mengambil pekerjaan prajurit bayaran yang tidak diambil keluarga bangsawan lainnya. Di sana Minius bertanya, apa kamu sudah membuat keputusan? Aku tahu aku menyuruhmu pelan-pelan, tapi sesungguhnya aku bukan orang yang sabar. Aku ingin segera mendengar jawaban. Di sana Andreas berkata, kalau dirinya ingin memberikan waktu sedikit lagi, karena keluarganya lagi berantakan jadi banyak hal yang harus dilakukan sebelum lulus. Di sana Minius berkata, itu bukan hal yang mengejutkan karena lagi pula keluarga Koromel dibenci oleh Kaisar tanpa alasan yang jelas. Setelah itu Minius bertanya, beritahu aku kenapa kamu ragu-ragu membentuk aliansi denganku. Di sana Andreas bergumam, berapa banyak yang harus aku katakan padanya? Kalau dia adalah orang yang berpikir atas dasar untung rugi, berdasarkan situasinya dia bisa saja menjualku. Setelah itu Andreas berkata, seperti yang Anda katakan, Yang Mulia ingin menghancurkan keluarga Koromel, itulah kenapa saya harus membangun fondasi dan kekuatan. Minius berkata, kalau begitu seharusnya kamu langsung bekerja sama denganku. Andreas berkata, tapi kalau saya melakukan itu, akan muncul masalah baru. Di sana Minius berkata, maksudmu kekuatanmu akan jadi terlalu besar. Di sana Andreas membenarkannya, karena sekarang keluarga Koromel hanya butiran debu jadi sekarang aman. Di sana Minius berkata, jadi maksudmu kalau pada saat kamu mendapatkan kekuatan, Kaisar akan mulai mengendalikanmu lagi.
Andreas membenarkannya dan Andreas berkata kalau keluarga Morhaim bisa saja juga menjadi target kalau bersatu sama keluarga Coremel. Di sana Minius sudah memahami situasinya. Setelah itu Minius berkata, kalau rencananya ingin punya anak yang terlahir dari darah Andreas yang sangat berbakat dan membuat Andreas menjadi kepala keluarga selanjutnya, tapi menurutnya itu adalah pemikiran yang beracun. Setelah itu Andreas di sana bergumam, jadi itu tujuanmu. Keluarga Morhaim memiliki kekuatan politik yang kuat, sumber finansial yang luas dan pasukan yang kuat, tapi mereka tidak pernah punya aura master atau penyihir dari keturunan langsung dari mereka. Setelah itu Minius berkata, kalau dirinya penasaran kenapa Kaisar sangat ingin menghancurkan keluarga Coremel. Di sana Andreas bergumam, karena sudah seperti ini, aku harus menunjukkan sesuatu dan mendapatkan kepercayaannya meskipun kami tidak membentuk aliansi, lebih baik memiliki hubungan yang akrab dengan keluarga Morhaim. Setelah itu Andreas menceritakan pada Minius kalau ayahnya jadi korban ambisi Kaisar. Dia ingin menciptakan zaman para dewa dan menguasai dunia sebagai raja dunia dan satu-satunya cara untuk melakukannya itu adalah dengan mengumpulkan harta karun terbaik sepanjang masa. Dosa kematian. Saya harus menghentikan dia apapun caranya, itulah tugas saya sebagai pewaris keluarga Coremel. Ambisi Kaisar jauh lebih berbahaya dan bisa mengguncang seluruh dunia. Setelah itu Andreas bergumam, kalau bicara soal dosa kematian di utara, itu pasti putra barbarian yang diculik oleh Bloody sepertinya menyingkirkan mata-mata tidak mengubah sejarah. Di game tidak ada informasi soal siapa yang menyuruh, tapi sekarang tahu bahwa itu adalah Kaisar. Di sana Minius bertanya, sepertinya kamu tahu sesuatu. Di sana Andreas berkata, kalau sebentar lagi kemungkinan besar akan ada perang dengan utara. Tanah yang tandus dan kepala suku yang saling bermusuhan. Kalau Anda bisa memprovokasi mereka, maka sebuah pembenaran untuk perang bisa diciptakan. Jika mempertimbangkan bagaimana cara Kaisar mengerjakan sesuatu, itu sangat cocok. Di sana Minius membenarkannya, itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kaisar. Di sana Andreas berkata, ketika perang tidak terduga selesai, para bangsawan dan raja yang tidak bersiap-siap untuk perang itu akan panik, dan perubahan besar akan terjadi. Tapi jika persiapan mereka matang, mereka masih bisa mempertahankan posisi pasca perang yang kuat. Di sana Minius berkata, jadi maksudmu aku harus menyiapkan perbekalan kalau terjadi perang. Di sana Andreas membenarkannya. Lalu Minius lanjut berkata, jika menganggap hal yang barusan kamu katakan benar terjadi, menurutku ini sudah cukup. Setelah itu Andreas berkata, apa Anda yakin itu sudah cukup? Pada saat babi yang ada di tengah-tengah ini melemah karena tirani, maka itu sudah siap untuk diambil. Setelah Minius mendengar perkataan dari Andreas, dia pun mulai terkejut dan kebingungan. Setelah itu kita beralih di istana kekaisaran. Di sana ada Perdana Menteri Kekaisaran Rodland Duke Hector Kazaf. Dia sedang melapor tentang Andreas, kalau Andreas putra Cain Coremel telah menyelesaikan lantai 30 Modras Tower. Dan Minius Morhaim telah mencoba beraliansi dengan keluarga Coremel, dan belum direspon oleh Andreas. Kalau menurutnya, Andreas sedang merencanakan sesuatu di belakang, jadi untuk berjaga-jaga kita harus mengawasi Andreas. Di sana Kaisar berkata, apa yang harus ditakutkan dari bajingan itu, kenapa kamu sangat takut dengannya? Setelah itu Kaisar bertanya, tentang laporan orang-orang yang telah dikirim ke utara. Di sana Kazaf berkata, kalau mereka sudah melakukan yang terbaik, tapi belum menemukan apapun. Setelah itu Kaisar berkata, kalau begitu sebaiknya kalian bekerja lebih keras lagi. Raja Jester bilang dia menemukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dosa kematian di utara. Di sana Kazaf berkata, kalau dirinya pasti akan menemukannya. Ternyata Kaisar mengenal Jester. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.